la via dolorosa saat di Yerusalem. Pagi buat saudara-saudara semua. Selamat pagi. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah kita hari ini, yaitu mengenai hari kematian Tuhan Yesus. Topiknya pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dengan baik. Disiksa akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, kita berkumpul di tempat ini mendengar dan menaati panggilan dari salib Yesus. Dia memanggil kita dari kayu salib, memanggil aku dan saudara, memanggil segala bangsa di seluruh dunia, supaya setiap orang yang berdosa dari semua tempat dan waktu menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Karena itu, marilah kita menghadap Dia, taatilah panggilannya, panggilan Yesus Tuhan kita, panggilan salib Kristus. Lihatlah Dia, Yesus, yang tergantung di kayu salib, memberikan kehidupan dan pengampunan dosa kita. Melalui persekutuan yang mengingat penebusan Tuhan ini, marilah kita mengukir ke dalam hati kita bahwa dosa kita telah diampuni dan telah lunas dibayar Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian nomor 81 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus tertulis dalam Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yesus yang tersalib, anak Allah, firman Allah yang kekal, hiburkanlah kami yang di dalam penderitaan. Selamatkanlah kami dari segala penderitaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sedang melanda kami sekarang ini. Kasihanilah kami. Ya Yesus yang tersalib, Bait Allah yang kudus, Batu penjuru langit, kami berdoa untuk gereja-Mu yang sampai saat ini belum bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja karena pandemi COVID-19 ini. Segeralah berlalu COVID-19 ini dari kami. Kami rindu beribadah bersama dengan orang-orang percaya yang Engkau kuduskan di dalam persekutuan yang kudus di gereja-Mu. Kasihanilah kami. Ya Yesus yang tersalib, tempat kasih dan kebenaran, sumber dari kesetiaan dan iman, kuatkan dan meteraikanlah kami, supaya kami tetap setia kepadamu. Kuatkanlah kami agar tidak kendur melakukan kasih terhadap keluarga kami yang ada di sekitar kami, dan terhadap siapapun. Membantu yang berkesusahan, yang menderita terlebih pada saat merebaknya pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah kami. Ya Yesus yang tersalib, Raja dan Tuhan segala makhluk, di dalam Engkau ada segala hikmat dan pengetahuan. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengetahuan yang daripadamu, supaya kami dimampukan menjalani kehidupan kami
dengan segala pergumulannya. Selamatkanlah kami, supaya kami berkemenangan sampai akhir. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bacaan epistel bagi kita hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 29. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa untuk semua anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh merayakan, memperingati kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu peringatan akan kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, tertulis dalam Matius 27 ayat 45 hingga 56. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum.
Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah pembacaan firman bagi kita saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan Jumat Agung ini tidak kurang nilainya meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang telah menjadi korban COVID-19 ini, terutama saudara-saudara kita yang masih terpapar sakit. Kita berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan mereka semua. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, tema Minggu Jumat Agung hari ini adalah pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan. Minggu Jumat Agung sesungguhnya adalah pesta besar dalam kalender gerejawi. Pesta besar karena merupakan momentum bagi kita untuk menghayati, untuk meresapi dan menghidupi kembali karya pengorbanan dan penyelamatan Kristus bagi kita dan dunia ini.
Ya Tuhan, Engkaulah yang memanggil kami dan mengumpulkan kami, orang-orang yang Kau pilih kepada persekutuan gereja yang Engkau kuduskan itu. Kami mengucap syukur sebab Engkau telah menyerahkan kami kepada penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus, supaya Dia yang empunya kami. Kasihanilah kami, kuatkan kami melakukan firman-Mu, sebagai tanda bahwa kami telah ditebus Tuhan Yesus dengan darah-Nya yang kudus. Kuatkan iman kami sampai datang ajal kami, sehingga kami tiba kepada sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami yang mengasihi kami. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu, kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya, kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Kau anugerahkan,
Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Allah di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milikmu dan engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisimu. Sertai dan persatukanlah engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami. Ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.